Hello guys, welcome back again bersama saya Ihau di channel J2. Dan kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah alur film di mana dua bersaudara yang nekat melakukan perampokan bank besar demi menyelesaikan masalah hidup mereka. Namun rencana itu berubah menjadi kekacauan ketika mereka harus melarikan diri menggunakan sebuah mobil ambulans dengan polisi yang terluka dan seorang paramedis di dalamnya. Penasaran bagaimana nasib mereka dalam perjalanan berbahaya ini? Langsung saja kita gas ke alur cerita film yang berjudul The Ambulance tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu, nyentang. Berlatar di kota Los Angeles ada seorang mantan marinir yang bernama Will. Ini orangnya. Dia sedang menghubungi kantor asuransi untuk mengurus biaya pengobatan kanker istrinya. Namun pihak asuransi menolak membantu dengan alasan penyakit yang diderita oleh istrinya tidak termasuk dalam daftar tanggungan polis. Okay, slow down. Needs this surgery. Will pun sangat kecewa karena setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tentara dan mempertaruhkan nyawanya demi negara, kini ia merasa diabaikan. Will pun terpaksa berbohong pada istrinya dengan mengatakan bahwa pengajuan asuransinya telah disetujui. Hey, did I wake him? Insurance coming through. I lose faith. Ia kemudian menemui kakak angkatnya yang bernama Danny. Ini tampangnya. Berbeda dengan Will yang menjadi tentara, Danny adalah buronan perampok bank di Los Angeles, di mana ayah mereka dulu juga seorang perampok. Sehingga sejak kecil Danny selalu diajari cara untuk merampok. Sementara Will memilih hidup normal dengan mengabdi kepada negara. Just come on, sit down, all right? Setelah menceritakan kondisinya, Will memohon agar Danny meminjamkan uang. Namun Danny tidak mau membantu begitu saja. Ia menawarkan kesepakatan di mana Danny akan menanggung biaya pengobatan istri Will sampai sembuh, asalkan Will bersedia untuk ikut membantu aksi perampokan bersama kelompoknya. Karena sudah berbulan-bulan mencari pinjaman tanpa hasil, Will akan kehabisan pilihan. Akhirnya terpaksa setuju. Let's go, 5 minutes. And now you're here on my doorstep asking me for help to do something for yourself. Di sisi lain ada seorang petugas ambulan wanita yang bernama Camille bersama rekannya sedang menuju lokasi kecelakaan mobil. Sesampainya di lokasi, Camille segera menolong seorang anak korban kecelakaan yang kondisinya cukup parah, di mana tubuhnya tertembus besi sehingga tidak langsung dicabut. Petugas harus memotong besi dari belakang sementara Camille berusaha menenangkan anak tersebut. He's outside, Mommy's okay. Lindsay, my name is Cam. Come here. Whatever happens, you're not gonna let go, okay? Penyelamatan pun berjalan dengan lancar dan anak itu berhasil diselamatkan lalu segera dibawa ke rumah sakit. Saat makan siang rekan Camille memberi kabar bahwa kondisi anak tersebut mulai membaik. Namun Camille terlihat biasa saja, seolah tidak peduli karena baginya menolong orang hanyalah bagian dari pekerjaannya. Rekannya pun heran bagaimana seseorang yang terlihat dingin seperti Camille bisa menjadi petugas ambulans yang setiap hari membantu banyak orang. Just a job, nothing else. Sementara di sebuah bank, Danny bersama kelompoknya sedang menjalankan aksi perampokan. Setelah mematikan CCTV gedung, mereka segera masuk ke dalam bank dan tak butuh waktu lama mereka berhasil menguasai seluruh bank. Tak lama, seorang polisi muda yang bernama Zack datang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Danny berpura-pura menjadi manajer bank dan mengatakan bahwa hari itu bank sedang tutup. Namun Zack tetap memaksa masuk karena ingin menemui pacarnya yang bekerja sebagai salah satu pegawai di sana. Promise not to rob the place. You promise? I won't rob it. Akhirnya Danny terpaksa mengizinkannya untuk masuk. Zack pun secara khusus meminta dilayani oleh pacarnya. Awalnya ia tidak mencurigai apapun dengan situasi di dalam karena para perampok bersembunyi di balik meja. Tapi saat ia melihat ekspresi si pacar yang merasa ketakutan, tiba-tiba You okay? Fucked up the name, didn't I? I wouldn't do that if I were. Danny menyuruh Zack untuk melambaikan tangannya ke arah rekannya Mark yang sedang menunggu di luar sebagai tanda bahwa keadaan di dalam aman. Di sisi lain, 3 rekan Danny sibuk memasukkan uang hasil rampokan ke dalam ransel yang sudah disiapkan. Namun masalah muncul ketika sopir mereka mengalami kendala pada mesin mobil yang tiba-tiba mogok. Son of a bitch! Situasi makin rumit karena Mark yang sejak tadi menunggu di luar justru menghampiri dan membantu memperbaiki kendaraan tersebut. Tapi saat ia menyadari Zack berada dalam bahaya di dalam gedung, tiba-tiba Let's go! Get out!
Jika rencananya berjalan lancar, seharusnya mereka bisa kabur lewat pintu depan, namun ternyata sudah ada polisi di sana sehingga terjadi baku tembak. Situasi semakin memanas ketika para petugas yang sebelumnya menyamar terpaksa membuka identitasnya. Alih-alih kabur, Danny CS justru memilih melawan hingga akhirnya terjadi bentrokan yang sengit. Go, 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 go! Come on, come on, come on! Where's Rendas? Let's go! Untuk menghadapi perampok bersenjata tersebut, tim SWAT pun dikerahkan. Meski begitu, geng perampok yang dipimpin oleh Danny tidak mau menyerah begitu saja sampai akhirnya. Dan ya, semua anak buah Danny tewas sehingga kini yang tersisa hanyalah Danny dan Will yang berusaha keluar melalui basement sambil membawa Zack sebagai sandera. Di tengah jalan, Zack mencoba melawan dengan menyerang Danny, namun Will yang panik tanpa sengaja menembaknya hingga terluka parah. Will pun sangat menyesal dan berusaha menolongnya, tapi karena situasi semakin tidak terkendali, Danny menyuruh Will untuk meninggalkan Zack dan segera pergi dari sana. And that's what happened. We gotta go. We have to go. Di sisi lain, Mark bersama polisi Los Angeles masuk ke dalam gedung bank untuk mencari Zack. Betapa terkejutnya Mark saat melihat kondisi Zack yang terluka parah. Mark segera meminta bantuan melalui radio polisi atau dispatch. Bersamaan dengan itu, Camille yang tiba di lokasi mendengar panggilan Mark. Tanpa menunggu izin dari petugas, ia langsung masuk ke dalam gedung. Where did he get shot? Hand or gun wounds? I don't know. Are you sure? Move. Me. Come to me. Setelah memasukkan Zack ke dalam ambulans, Camille terus berusaha menyadarkannya. Sementara di tempat lain, Danny dan Will masih mencari cara untuk kabur. Tepat saat ambulans yang dikendarai Camille melintas, Danny langsung menghadangnya dan... Get out now. Get out What? now. Get the paramedic's jacket. You drive. Step back up. Setelah berhasil mengambil alih ambulans dan menyandera Camille, Will diminta untuk berpura-pura menjadi petugas medis. Tapi saat akan melewati pintu keluar, ternyata sudah banyak polisi yang menghadang sehingga... Who let you in here? Officer down! Wait, check inside. Who is it? Who is it? It's a cop. Let me do my job. What are you doing? Go! Mereka akhirnya berhasil lolos tanpa dicurigai. Tapi saat Mark hendak kabur dari basement, ia menemukan rekan Camille yang terluka dan mendapat informasi bahwa ambulansnya telah dibajak oleh Danny. Mendengar hal itu, Mark segera melapor ke pusat komando. Tak butuh waktu lama, pimpinan SWAT bernama Moro akhirnya datang. Ia mencoba menenangkan Mark dan berjanji bahwa sebelum matahari terbenam, timnya akan menyelamatkan Zack. Monroe kemudian mengerahkan helikopter polisi untuk melacak keberadaan ambulans tersebut. Sementara di dalam ambulans, saat Danny dan Will tengah parasea alias berdebat, Camille melihat tabung pemadam dan mendapat ide untuk kabur, sehingga ia memberanikan diri untuk menyemprotkan isinya ke arah mereka, tetapi... You move! Stop it. Rencana Camille pun gagal sehingga ia terpaksa menuruti Danny dan kembali masuk ke dalam ambulans. Dan di saat yang sama, Zack tiba-tiba kejang. Will yang panik pun memohon agar Camille kembali untuk menyelamatkannya. Fuck you. Setelah menunggu cukup lama, helikopter polisi akhirnya melaporkan bahwa lokasi ambulan yang dibajak Danny telah ditemukan. Monroe pun memerintahkan timnya termasuk Mark untuk mengejar ambulans tersebut serta meminta pusat komando untuk menambah armada helikopter agar tidak kehilangan jejak. Di dalam ambulans, kondisi Zack pun semakin parah. Camille dan Danny bekerja sama memasang peralatan medis sementara Will tetap fokus menyetir untuk menghindari kejaran polisi. Untungnya, setelah berbagai upaya, Zack berhasil diselamatkan. All right. Give me it. Black pocket next to the monitor. One has a little heart. Here. Whoa. We need to take him to the hospital now. Setelah itu, Danny menghubungi rekannya yang bernama Papi dan memintanya untuk menyiapkan 5 ambulans untuk mengecoh polisi dengan bayaran $8 juta. Karena Papi adalah mantan perampok, ia memahami situasi Danny dan menyetujui permintaannya. Mereka pun sepakat bertemu di bawah jembatan kota. Danny juga menelpon anak buahnya yang lain dan menyuruh mereka untuk membawa cat mobil ke lokasi tersebut. I know about the Zetas, Poppy. I
How about the money you owe them? You got a deal? Just stealing from the yard, Sementara itu, Monroe meminta pusat komando menghubungi radio komunikasinya dengan yang ada di ambulans Danny. Melalui alat tersebut, Monroe menyuruh Danny untuk menyerah dan mengatakan bahwa usahanya untuk kabur akan sia-sia karena cepat atau lambat ia pasti tertangkap. Kesal dengan hal itu, Danny menegaskan bahwa dirinya adalah perampok terbaik di Amerika dan masalah seperti ini tidak akan membuatnya menyerah. listen up. Karena negosiasi yang gagal, Monroe memerintahkan timnya untuk mengepung Danny di berbagai arah. Perlahan mereka mengarahkan pelariannya ke jalan yang buntu. Saat situasi semakin terdesak, Danny yang kehabisan akal mengajak Camille keluar dari ambulans untuk menekan pihak polisi agar menghentikan pengejaran. Uniknya, ketegangan ini bukan mereda karena nyawa Camille terancam, melainkan karena mobil salah satu polisi yang digunakan dalam pengejaran tanpa sengaja membawa anjing kesayangan Monroe. Is that my dog? Who brought my fucking dog? On a police check! Back, everybody, pull back! Di sisi lain, kondisi Jack yang tak kunjung membaik, ia terus kehilangan banyak darah hingga Will harus mendonorkan darahnya. Camille pun heran bagaimana bisa darah sebanyak itu keluar dari bagian pahanya, sehingga ia memutuskan untuk memeriksa luka Zack. What's going on? He doesn't need more blood. He's doing to open him up, stop the... Mr. Williams? It's my shrink. Aksi perampokan Danny kali ini menjadi perhatian FBI karena ia memang sudah lama menjadi buronan. Sehingga seorang agen yang bernama Clark yang ternyata teman lamanya ditugaskan untuk menangkapnya. Disinilah terungkap bahwa Danny pernah menempuh jurusan kriminologi, bidang yang banyak melahirkan aparat penegak hukum di Amerika. Ia mempelajarinya agar bisa memahami cara berpikir lawannya. How old do you think I am? Look, I can help you here. Bank robbery, it's a hostage situation. It's far worse than that, sir. Di saat yang sama, satu-satunya cara menyelamatkan Zack adalah melalui operasi. Namun Camille tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga Danny harus menghubungi rekan Camille melalui panggilan video untuk membimbingnya. Bermodalkan arahan dari dokter senior di rumah sakit tempat Camille bekerja, mereka pun mulai melakukan operasi kepada Zack. Rencana ini juga diketahui pihak kepolisian yang tidak menyangka Danny akan sejauh itu demi menyelamatkan nyawa Zack. Karena itu, Monroe memberikan instruksi kepada timnya untuk menahan serangan selama proses operasi berlangsung. Will dan Danny sempat bertukar posisi karena Will pernah membantu tenaga medis di medan perang. Ia bersama Camille melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dari perut Zack. Dan yang lebih membagongkan adalah tindakan ini dilakukan tanpa menggunakan anestesi. Ngeri. Open the skin. For the skin. Okay, I'm cutting. Cutting. An ambulance! Skin is open. Masalah belum selesai karena peluru ternyata bersarang di bagian limpa Zack. Jika Camille tidak hati-hati saat mengeluarkannya, limpa bisa pecah dan Zack bisa meninggal dalam hitungan detik. Situasi semakin menegangkan ketika laptop mereka tiba-tiba kehabisan daya, sehingga Camille harus menyelesaikan operasi tanpa arahan dokter. Cam, calm down. I think he's waking up. He's fully awake. Oh. I'm in his gut. Dan ya, alhamdulillahnya operasi tersebut berjalan dengan lancar. Camille berhasil mengeluarkan pelurunya. Namun Monroe justru mendapatkan informasi berbeda karena dokter yang sebelumnya memberi arahan meragukan bahwa operasi itu bisa diselesaikan tanpa bantuan ahli. Karena mengira rekannya telah tewas, polisi berencana untuk melumpuhkan Danny di tempat. Monroe bahkan telah menempatkan beberapa penembak jitu untuk mengeksekusi mereka saat melewati jalur yang sudah ditentukan. Olympic Bridge, you know it. Along the LA River. They converge at the 105-405 interchange. Chief wants this. Agen Clark justru berpikir sebaliknya. Ia merasa situasi ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu mencoba berbicara dengan Camille melalui ponsel yang ada di saku Zack. Dari sana kebenaran mulai terungkap, namun sayangnya perintah Monroe sudah final sehingga para sniper yang telah bersiap tetap harus menjalankan aksinya dan... Don't talk, just listen. This is Kill shots. Dan ya, serangan sniper barusan membuat Danny benar-benar marah. Ia merasa polisi sudah tidak lagi memperdulikan keselamatan para sandera, sehingga ia berniat memberi mereka pelajaran. Camille pun dipersilakan untuk berbicara dengan Monroe melalui radio sebelum akhirnya Danny melepaskan tembakan.
I see both of you. You full of shit, Danny. Karena tindakan kakaknya sudah keterlaluan, Will akhirnya terpaksa melawannya. Keduanya sempat terlibat pertengkaran hebat, namun tiba-tiba ponsel Will berdering ada panggilan dari FBI, di mana Agent Clark ternyata sudah mengetahui identitas Will dan berusaha untuk membujuknya agar kembali ke jalan yang benar. Tak lama kemudian Will juga mendapatkan panggilan dari istrinya. Meski situasi sudah kacau, ia tetap berusaha untuk menenangkan dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia bahkan mengaku sudah diterima di pekerjaannya yang baru. Will, where are you? Yeah, the interview went long. You got the job? Yeah, I got it. You got the job. Di saat yang sama, Danny menghubungi putra bosnya yang bernama Roberto untuk memastikan kesiapan rencana mereka. Setelah semuanya tersusun rapi, Danny meminta Will untuk mengarahkan pelariannya melalui sebuah kanal. Monroe merasa ada yang tidak beres karena Danny seolah-olah sedang mengarahkan mereka masuk ke dalam jebakan. Namun daripada membiarkan target lolos begitu saja, ia memerintahkan timnya untuk lebih agresif dalam mengejar pelarian Danny. All right, we're here. All right, here we go. A tour of LA, or can we? Dan ya, itulah yang memang diinginkan oleh si Danny. Ia sadar bahwa kabur lewat kanal akan memaksa helikopter polisi terbang lebih rendah. Tepat saat itulah ia melihat celah untuk melancarkan serangan dan... Pengejaran pun belum berakhir. Setelah helikopter hilang, beberapa polisi kembali muncul untuk mencegat mereka di ujung jalan. Bingung harus kabur kemana, Will terpaksa tancap gas dan melaju lewat jalur yang berlawanan. Oh, it fucking worked! Looks like you're having fun now. Singkat cerita, setelah berhasil menghindari kejaran, mereka akhirnya tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Roberto yang sudah menunggu bersama anak buahnya pun langsung bergerak. Tanpa membuang waktu, Danny memerintahkan mereka untuk mengecat ulang ambulans dengan cepat. Ia juga sempat menyarankan agar Will kabur lebih dulu membawa seluruh uang hasil rampokan. Let's go. 5 minutes, 45 seconds, whatever the fuck he said. This ambulance, I need you to go that way, okay? Here's 10K. Setelah persiapan selesai, rencana pun langsung dijalankan. Polisi langsung kaget saat melihat 5 ambulans muncul dari bawah jembatan. Meski Monroe sudah menyiapkan banyak armada, mereka kesulitan mengidentifikasi ambulans yang digunakan oleh Danny. Akibat terlalu fokus mengejar kelimanya, mereka tidak menyadari bahwa kendaraan Danny sudah berganti warna. Masalah belum selesai, di mana para kartel ternyata memanfaatkan situasi ini untuk membalas dendam kepada polisi. Bahkan Roberto diam-diam memasang bahan peledak di mobilnya, dan saat ia melompat keluar, tiba-tiba tak hanya itu, mereka juga memodifikasi sebuah mobil tua untuk menyerang polisi, bahkan bisa dikendalikan dari jarak yang jauh. Akibat serangan itu, Monroe pun tewas di tempat. Saat rekannya sibuk menghadapi serangan kartel, Mark yang mulai sadar tanpa sengaja melihat seorang pria misterius berlari dari ambulans, dan ia pun langsung mengejarnya. Tak butuh waktu yang lama, Mark berhasil menangkap pria itu. Namun karena terus melakukan perlawanan, Roberto akhirnya tewas di tempat. Sementara itu, Danny berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah gudang rahasia milik seorang kartel. Situasi semakin menegangkan ketika anak buah Papi terlihat marah atas kematian Roberto. Will pun memperingatkan Camille agar jangan sekali-kali membuka pintu. Zack akhirnya bangun dari pingsannya dan Camille segera menjelaskan situasi mereka saat ini. Namun di tengah pembicaraan, Zack menyadari bahwa para perampok belum mengambil pistol di sakunya. Karena kondisinya belum memungkinkan untuk menembak, ia menyerahkan senjata itu kepada Camille, setidaknya agar bisa digunakan jika terdesak. I think I have something to ease your suffering. Pay me my fucking money.
$8 million, it's yours. Di saat yang sama situasi di lantai atas semakin memanas di mana Papi merasa uang yang diterimanya tidak sebanding dengan pengorbanan putranya. Sementara itu anak buahnya memberitahu bahwa di dalam ambulans ternyata ada seorang polisi. Intinya Papi marah karena rahasianya terbongkar sehingga nyawa Kamil dan Zack terancam. Perseteruan pun terjadi namun karena kalah jumlah Danny terpaksa menerima syarat yang telah diberikan. Masalahnya Will bersikeras untuk menyelamatkan para sandera. We're just the guys trying to get home. Let me tell you something. Because we've been just trying to get home. Begitu terdengar suara tembakan, anak buah Papi yang berjaga langsung menyerang. Will pun bergegas kembali ke ambulans untuk memastikan kondisi Kamil. Namun karena panik, Kamil secara tidak sengaja menembak Will. Di sisi lain karena terlalu fokus melarikan diri, Danny mengira tembakan tadi berasal dari kartel. Dari sana mereka mencoba kabur namun serangan kembali terjadi. Suara tembakan itu juga menarik perhatian polisi hingga seluruh rencana mereka pun berakhir sia-sia. Saat itu Kamil berusaha mengobati luka Will, tapi sebelum kehilangan kesadaran Will sempat menitipkan sejumlah uang kepada Kamil agar diberikan kepada istrinya jika mereka gagal melarikan diri dari kejaran polisi. Agar nyawa Will bisa diselamatkan, Danny menghentikan pelariannya di sebuah rumah sakit. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan polisi untuk mengepung mereka dari berbagai arah. Sementara kondisi Will semakin menurun, Kamil berencana memompa jantungnya menggunakan defibrillator. Sementara Danny yang bingung tak sengaja menemukan pistol yang tadi digunakan oleh Kamil. Karena itu adalah senjata polisi, awalnya Danny mengira Zack yang melakukannya. Namun Kamil menjelaskan semuanya itu adalah ulahnya. Danny pun merasa kecewa, bagaimana tidak sejak awal saudaranya telah berjuang keras menyelamatkan nyawa mereka, tapi malah dibalas seperti ini. It's okay. Blow your fucking head off if you outside. Danny pun berencana untuk membunuh Kamil di hadapan semua orang karena baginya tidak ada lagi jalan untuk kabur. Tindakan itu setidaknya bisa membalas kematian saudaranya, akan tetapi I've got movement. dan ya, tembakan barusan ternyata bukan dari polisi, melainkan dari Will yang sudah sadar. Sebagai mantan marinir, Will tak bisa membiarkan saudaranya menyakiti para sandera. Sayangnya, tembakan itu berakibat fatal sehingga Danny tewas di tempat. Dan di momen itulah Will merasa menyesal karena harus menembak sang kakak. Tak lama kemudian istri Will tiba di lokasi sambil histeris melihat suaminya tergeletak. Kamil yang menyaksikan itu langsung teringat pesan Will tentang uang yang tadi. Ia pun segera mengambil segepok uang dan memasukkannya ke dalam stroller anaknya. Singkat cerita, setelah Zack selesai dioperasi, polisi datang untuk menyelidiki siapa yang menembaknya sejak awal. Karena merasa berhutang budi, Zack mengatakan bahwa pelakunya adalah Danny. Setidaknya hal ini bisa meringankan hukuman Will di kemudian hari. Tamat ending yang sangat-sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil setelah menonton film ini adalah dalam situasi paling genting sekalipun, keberanian dan keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Tetap fokus pada apa yang benar meski dunia di sekitarmu sedang kacau. Saya Ihau mewakili jajaran direksi yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.